Yuing, selamat pagi. Tidak menyangka San tidak hanya pandai mendiagnosis dan meresepkan obat, berani berbicara terus terang. Bahkan berani juga dalam hal asmara. Yuing, saya rasa ada sedikit kesalahpahaman. Apakah Anda benar-benar mengira saya begitu naif? Mengira Anda berada di kamar Arjun hanya untuk mendiagnosis penyakitnya. Benar-benar hanya untuk mendiagnosis penyakitnya. Itu juga bisa dikatakan untuk mengobati rindu. Memiliki hubungan terlarang dengan wanita kaisar. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati, tentu saja Anda tidak mengaku. Sebagai tabib istana, tugas saya adalah mendiagnosis dan meresepkan obat untuk para majikan di istana. Jika Anda tidak percaya saya, tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Menghadapi kematian masih begitu santai. Saya lihat San, keberanianmu sama besarnya dengan keberanianmu dalam hal asmara. Jika saya meminta izin dari Ratu Ru, bertanya ke apotek istana, Arjun sekarang sedang sakit apa? Hingga harus merepotkanmu San, setiap hari datang ke istana untuk mendiagnosisnya. Bagaimana jadinya? Tapi memang benar juga, jika saya mengatakannya tidak ada manfaatnya bagi saya, mengapa harus repot-repot setuju? Yuing sangat teliti. Saya benar-benar tidak bisa menebak. Lebih baik saya katakan dengan jelas. Saya hanya tidak ingin Anda dan kekasih Anda, saat berbicara dengan lembut, mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan. Anda maksudkan? Tentang saya yang sudah lama tahu, dia dan Shuning adalah satu tim. Yuing, hal yang sudah berlalu. Dulu saya tidak mengatakannya, sekarang saya juga tidak akan mengatakannya. Tapi saya juga meminta Yuing untuk tidak membuat dugaan sembarangan. Saya benar-benar hanya mendiagnosis penyakit Arjun. Tidak ada hubungan terlarang sama sekali. Tenang selama Anda tetap tenang. Saya tidak akan membocorkan hubungan ambigu kalian. Tetap tenang. Tapi Anda harus melakukan satu hal untuk saya. Mei Xiang Xian Yu. Kaisar Renzongbai. Renzong Huang Xiao Xiangzi. Tambahkan sedikit Fuchen San. 2 liang adas manis, harus digoreng kering baru, bisa dimasukkan. Kaisar akan segera berangkat. Jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. Siap, Tuan. Aduh, maaf. Xiao Lizi. Obat apa yang kamu bawa itu? Untuk siapa? Berikan padaku, Tuan San. Obat ini untukku. Ah, kakek. Maaf ya, sudah tua. Kondisi tubuh semakin menurun. Baru ada angin sedikit sudah batuk-batuk. Benarkah? Biar saya periksa denyut nadi Anda. Ah, kalian sibuk sekali. Tidak usah merepotkan dokter. Ngomong-ngomong, apakah sudah siapkan obat untuk kaisar yang akan keluar istana? Kakek sedang sakit. Masih memikirkan kaisar. Saya malu sekali. Bagaimana kalau saya periksa penyakit Anda? Kakek hanya batuk sedikit. Saya sudah memeriksanya pagi tadi. Makanya menyuruh Xiao Lizi untuk mengambil obat. Apakah Tuan Yuan Pan tidak percaya padaku? Pasti ayahmu tidak bermaksud begitu. Ini semua salahku yang sudah tua dan pikun. Merepotkan dua tuan ini, memikirkan aku. Xiao Lizi, cepat bawa obat ini untuk direbus. Baik, Tuan San. Kalau begitu terima kasih atas bantuan Tuan San. Kalian sibuk sekali, tidak merepotkan dua tuan ini lagi. Saya pamit, kakek. Silakan, silakan, hahaha. Hal yang kakek percayakan padaku hari itu, sepertinya tidak terlalu penting bagi Tuan San. Kakek memintaku untuk memeriksa Nyonya Arjun secara diam-diam. Saya tidak bermaksud menipu. Menipu mungkin tidak berani. Tapi ceroboh mungkin saja. Mau atau tidak itu urusan lain. Karena saya sudah berjanji untuk mengobati Nyonya Arjun. Pasti akan berusaha sebaik mungkin, tidak mungkin asal-asalan. Tuan San, apakah semudah itu? Kalau tadi ayahmu membongkar obat-obat itu untuk mengobati gejala dingin dan lembab di daun telinga, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Kakek, apa yang kakek minta pasti akan saya lakukan. Bagaimana caranya, tidak perlu kakek khawatirkan. Yang saya khawatirkan bukan bagaimana kamu melakukannya. Khawatir kalau kamu tidak bisa menanganinya dengan baik. Arjun akan ikut terkena imbasnya. Ternyata ayah mertua. Begitu perhatiannya pada seorang pion. Benar-benar mengharukan. Akan adalah orang saya. Saya punya cara sendiri dalam menghadapi orang.
Saya sangat paham cara ayah mertua biasanya menghadapi orang. Yang berguna pasti dianggap sebagai permata. Yang tidak berguna langsung dibuang seperti sepatu lama. Tidak perlu menyesal kalau tahun ini tidak berhasil. 3 tahun lagi, saat pemilihan bibit tiba ayah mertua. Kamu bisa memilih bibit baru lagi untuk masuk istri dan bekerja untukmu. Benar. Hubungan ayah dan anak kami mungkin tidak terlalu tulus. Tapi yang paling penting adalah hubunganmu dengan ayahmu yang sangat erat. Itu saja sudah cukup. Saya tahu kamu secara lahiriah tidak terlalu mengakui ayahmu. Tapi pada akhirnya, darah lebih kental dari air. Kamu juga tidak ingin melakukan hal-hal yang mengabaikan ayahmu kan? HMPH. Kamu baik-baik saja melakukan tugasmu sebagai dokter. Hal lain tidak perlu kamu urusi. Apa yang diperintahkan nyonya kecil, sudah saya letakkan di depanmu. Ramuan ini benar-benar manjur. Ramuan sup angsa ini, bahan utamanya, adalah sanling dan bambu angsa. Keduanya adalah bahan yang menghancurkan ki dan darah. Sifat obatnya sangat dingin. Wanita yang meminumnya, memang bisa mempercepat datang bulan. Itu bagus sekali. Asalkan datang bulan lebih awal dan cepat berlalu. Saya punya kesempatan menemani Kaisar berwisata. Takutnya ramuan ini belum tentu manjur. Ramuan ini memang manjur. Tapi ramuan ini merusak yin dan menyebabkan kelemahan. Terutama sangat berbahaya bagi tubuh wanita. Kecuali sangat diperlukan, saya sarankan nyonya kecil jangan meminumnya. Apakah perlu atau tidak bukan urusanmu. Sebenarnya Kaisar pergi berwisata karena keinginannya sendiri. Lamanya hari juga sering berubah, tidak bisa dipastikan. Hanya untuk beberapa hari ini, bisa berduaan dengan Kaisar. Dan mengambil risiko dengan tubuhmu. Saya rasa itu tidak bijaksana. Cukup sudah kata-kata tulus seperti ini. Simpan saja untuk nyonya kecil Ercunmu. Yang berhak berbicara dari hati ke hati dengan saya. Hanya Kaisar satu-satunya di dunia ini. HMPH lebih baik kamu bicara soal farmakologi dengan saya. Nyonya kecil Yuing memang punya ambisi besar. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi saya menyarankan. Setelah minum obat nyonya harus banyak istirahat. Jika ada yang tidak beres, segera beritahu saya untuk datang. Memanggilmu untuk datang. Kamu ingin bertemu Ercun kan? Lebih baik bicara terus terang saja. Mengapa harus berbelit-belit? Sejujurnya, kalian berdua harus berhati-hati dalam bergaul. Kalau sampai ketahuan, aku tidak hanya kehilangan saudari, tapi juga kehilangan asisten yang baik. Racun dalam tubuh nyonya masih ringan. Setelah saya melakukan akupunktur, racunnya sudah hilang sepenuhnya. Denyut nadi nyonya sudah kembali stabil. Asalkan berhenti pasti tidak apa-apa. Berarti ini yang terakhir kalinya. Aku tidak perlu melihatmu lagi. Meski penyakit tersembunyi sudah hilang, tapi penyakit tertawa masih ada. Penyakit ini memang tidak bisa disembuhkan total. Sekarang di ibu kota sedang musim angin dan debu. Kalau nyonya keluar harus pakai baju lebih tebal. Pagi dan sore hari lebih baik hindari keluar. Terutama pada jam yin harus sangat berhati-hati. Ayah angkat hanya menyuruhmu menyembuhkan penyakit tersembunyiku. Sekarang penyakit itu sudah hilang, kamu sudah bisa pergi. Tidak perlu lagi berpura-pura. Bagaimanapun juga, ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Nyonya harus menjaga diri dengan baik.